Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yara Firona. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu rasio likuiditas. Jadi yang dimaksud rasio likuiditas yaitu adalah kemampuan pemerintah untuk menggunakan aset lancar dalam membayar utang jangka pendeknya. Yang pertama saya akan membahas rasio likuiditas dari Kabupaten Bone pada tahun 2019, di mana rumus rasio likuiditas yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Jadi, di Kabupaten Bone pada tahun 2019 memperoleh sebesar 9,2466948192. Sedangkan pada tahun 2019 di DKI Jakarta memperoleh rasio likuiditas sebesar 3,622. Terlihat pada tahun ini bahwa Kabupaten Bone yang mampu lebih besar membayar utang jangka pendeknya daripada kota DKI Jakarta. Sedangkan untuk tahun 2018, Kabupaten Bone memperoleh rasio likuiditas sebesar 9,13305888586. Sedangkan 2018 di kota DKI Jakarta memperoleh rasio likuiditas sebesar 15,617848864. Jadi pada tahun 2018 DKI Jakarta yang mampu lebih besar atau lebih tinggi membayar utang jangka pendeknya daripada Kabupaten Bone. Lalu yang kedua saya akan membahas tentang rasio solvabilitas. Apa itu rasio solvabilitas? Yaitu adalah rasio ini bisa diukur dengan uang terhadap aset atau rasio utang terhadap ekuitas, di mana rasio ini mampu mengukur kemampuan pemerintah atau entitas dalam membayar utang jangka panjangnya. Rumusnya sendiri yaitu adalah total utang dibagi total aset dikali 100. Saya akan membahas pertama itu dari Kabupaten Bone pada tahun 2019 memperoleh rasio solvabilitas sebesar 0,010406944. Sedangkan DKI Jakarta pada tahun 2019 memperoleh rasio solvabilitas sebesar 0,0204, yang mana pada tahun 2019 DKI Jakarta lah yang mampu lebih tinggi untuk membayar utang jangka panjangnya daripada Kabupaten Bone. Sedangkan untuk 2018, Kabupaten Bone memperoleh rasio solvabilitas sebesar 0,08040499927. Sedangkan untuk DKI Jakarta pada tahun 2018 memperoleh rasio solvabilitas sebesar 0,0131. Terlihat jelas pada tahun 2018 bahwa DKI Jakarta yang lebih tinggi atau lebih besar untuk mampu membayar utang jangka panjangnya pada tahun 2018. Saya ingin menjelaskan mengenai rasio leverage dan juga rasio kemandirian. Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Untuk kasus kali ini kami menggunakan jenis dari rasio leverage adalah debt to total asset ratio. Untuk yang pertama yaitu Kabupaten Bone pada tahun 2019 menggunakan rumus debt to total asset ratio, yaitu total utang dibagi dengan total aktiva, sebesar 0,010, pada tahun 2018 sebesar 0,008, sedangkan untuk DKI Jakarta pada tahun 2019 sebesar 0,020 dan pada tahun 2018 sebesar 0,013. Pada kedua tahun tersebut, DKI Jakarta memperoleh rasio lebih besar daripada Kabupaten Bone. Selanjutnya yaitu adalah rasio kemandirian, yang bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk Kabupaten Bone, menggunakan rumus PAD dibagi dengan total pendapatan dikali dengan 100%, yaitu sebesar 9,43%.
Pada rasio tersebut, pemerintah Bone dianggap belum mampu dalam menggunakan dana dari pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah tersebut. Artinya, pemerintah daerah Bone masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk DKI Jakarta, menunjukkan hasil sebesar 73,36%. Dikatakan baik karena mampu mengelola keuangan daerah. Dari hasil rasio tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Bone belum mampu menggunakan dana dari pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah tersebut, di mana Kabupaten Bone masih bergantung pada pihak lain dalam memperoleh dana yaitu dari pemerintah pusat. Sedangkan DKI Jakarta sudah mampu menghasilkan dana dari pendapatan asli daerah mereka dan tidak bergantung dengan pemerintah pusat. Saya Monika Selyandini, MPM 19755227, akan melanjutkan pembahasan tentang analisis laporan keuangan pada pemerintah daerah, yaitu ada analisis rasio pertumbuhan PAD, yaitu untuk mengetahui pertumbuhan PAD pada suatu pemerintah daerah. Semakin tinggi rasionya, maka semakin naik pendapatannya daripada tahun sebelumnya. Untuk rumusnya sendiri yaitu PAD tahun sekarang dikurang dengan PAD tahun sebelumnya dibagi dengan PAD tahun sebelumnya. Untuk Kabupaten Bone memiliki rasio sebesar 7,03%. Dan pada Kota DKI Jakarta memiliki rasio sebesar 5,4%. Maka dari hasil rasio tersebut dapat terlihat bahwa Kabupaten Bone mengalami pertumbuhan PAD lebih besar dibandingkan DKI Jakarta. Namun pada rasio tersebut, kedua pemerintah daerah tersebut masih memiliki pertumbuhan yang cukup rendah. Selanjutnya ada analisis rasio maksimal pinjaman, yaitu dengan rasio maksimal sebesar 75%. Adapun rasio maksimal pinjaman itu yaitu kemampuan pemerintah dalam memperoleh dana selain dari utang. Semakin kecil rasionya, maka semakin bagus, karena pemerintah daerah dapat menghimpun dana selain dari hutang. Rumusnya yaitu silpa ditambah dengan jumlah penerimaan dibagi dengan PAD tahun sebelumnya. Untuk DKI Jakarta memiliki rasio sebesar 30,2%. Untuk Kabupaten Bone memiliki rasio sebesar 120,7%. Maka dari hasil rasio tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Bone memiliki pinjaman hutang lebih dari 75%, yang berarti sangat tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta dan melebihi dari jumlah maksimalnya. Selanjutnya yaitu analisis rasio keselarasan belanja. Pada rasio ini, jika keselarasan belanja lebih rendah, maka lebih baik karena pemerintah memberikan dana untuk dialokasikan secara langsung. Rumusnya yaitu belanja tidak langsung dibagi dengan belanja langsung. Yang termasuk ke dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai yang termasuk ke dalam gaji dan tunjangan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Adapun yang termasuk ke dalam belanja langsung, yaitu ada belanja pegawai yang termasuk ke dalam upah dan honor, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk Kabupaten Bone, pada rasio ini memiliki rasio sebesar 0,805. Dan untuk DKI Jakarta memiliki rasio sebesar 0,59. Maka pada hasil rasio tersebut dapat dilihat bahwa DKI Jakarta memperoleh rasio lebih rendah yang menandakan uang yang diberikan oleh pemerintah dialokasikan secara langsung dibandingkan dengan rasio yang dimiliki Kabupaten Bone. Perkenalkan, nama saya Widhi Gayatri, NPM 19755337. Di sini saya akan membahas analisa tentang rasio per kapita. Rumus dari analisa rasio per kapita itu sendiri adalah total utang dibagi dengan jumlah penduduk. Untuk Kabupaten Bone di tahun 2019,
Jumlah utangnya adalah 29.719.385.467,38 rupiah. Kemudian jumlah penduduknya di sini ada 806.889 jiwa. Maka hasilnya adalah 36.828. Kemudian untuk DKI Jakarta, analisis rasio per kapitanya itu terdapat 956.556. Itu didapat dari total utang dibagi dengan jumlah penduduk. Total utangnya sendiri ada 10.582.694.275.107, kemudian dibagi dengan 11.03.324. Kemudian pembahasan perbandingannya dalam hasil rasio ini bahwa DKI Jakarta mempunyai rasio yang lebih tinggi, menandakan utang yang menjadi tanggungan dalam suatu wilayah atau per kapita sangat besar dibandingkan dengan rasio utang per kapitanya Kabupaten Bone. Kemudian ada analisis rasio utang dengan cara menghitungnya total utang dibagi dengan total aset. Di sini kita lihat dari neraca untuk Kabupaten Bone, total utangnya tahun 2019 sebesar 0,0123992182. Didapat dari total utangnya 29.716.385.467 dibagi dengan total asetnya itu sendiri 2.396.633.806. Kemudian untuk DKI Jakarta itu analisis rasio utangnya sebesar 2,62%. Didapat dari total utangnya dia mempunyai 10.582.694.275 dibagi dengan total asetnya sebesar 403.450.885.985. Maka di sini kita dapat menyimpulkan perbandingannya dalam hasil rasio ini terlihat bahwa DKI Jakarta memperoleh rasio yang lebih tinggi, yang menandakan bahwa DKI Jakarta mampu melunasi hutangnya lebih besar dari Kabupaten Bone dengan mengukur aset tetap yang menjadi jaminan. Kemudian di sini ada analisis rasio terhadap pendapatan asli daerah. Cara menghitungnya dengan menggunakan pendapatan asli daerah, kita lihat di LRA, dibagi dengan utang. Untuk Kabupaten Bone, dia tahun 2019 rasio terhadap pendapatan asli daerahnya sebesar 7,755. Itu didapat dari PAD-nya sebesar 230.462.002 dibagi dengan utangnya 29.716.385, maka mendapatkan hasil sebesar 7,755. Kemudian untuk yang DKI Jakarta, analisis rasio terhadap pendapatan asli daerahnya sebesar 4.319, itu didapat dari PAD yang di LRA-nya sebesar 45.707.400, kemudian dibagi dengan 10.582.694, maka mendapatkan hasil sebesar 4.319. Dalam hasil rasio ini terlihat bahwa Kabupaten Bone memperoleh rasio yang lebih tinggi dibanding dengan DKI Jakarta, yang berarti Kabupaten Bone mampu membayar utang pendapatan asli daerah lebih besar daripada DKI Jakarta.